Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada subuh hari ini, kalau mau dihitung puasa kita dari tanggal 11 hari Senin yang lalu, menurut hisab itu adalah puasa yang ke-11. Jadi kita berpuasa tanggal 11 dan sekarang kita berada pada puasa ke-11. 11 itu artinya satu-satunya satu. Syukur alhamdulillah karena kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Ikhtiar Unhas. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia, serta kita semua yang berada di Masjid Ikhtiar Al-Mubarak ini. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini saya akan mengemukakan salah satu hadis yang berkaitan dengan ada 7 macam amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'malu indallahi sab'atun." Ya, ada 7 macam amal yang akan mendapat balasan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalani mujibani. Pertama dan kedua, ada 2 amal yang Allah wajibkan mendapat balasan nanti di hari kemudian. Wa amalani bi amsalihima. Dan ada 2 lagi amal, balasannya itu setimpal, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang kelima, amalun bi asri amsalih. Ada 1 amal yang balasannya itu 10 kali lipat. Dan yang keenam, wa amalun bi sab'i mi'ah. Ada amal yang balasannya itu 700 kali lipat. Dan yang terakhir, wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah azza wa jalla. Ada amal yang balasannya itu tidak diketahui oleh yang mengamalkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fal amal mujibani, adapun 2 amal yang Allah wajibkan balasannya, yaitu berupa surga pertama. Baman laqiyallaha ya'buduhu mukhlisan wala yusriku bihi syai'an wajabalahu al-jannah. Barang siapa yang menemui Allah nanti di hari kemudian, tetapi pada waktu hidupnya di dunia dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa menyekutukan sedikit pun, maka baginya wajib masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah untuk beribadah, bukan selain itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan beribadah kepada Allah itu harus dengan ikhlas, karena Allah semata-mata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diserukan untuk beribadah kecuali ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah yang murni. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Maka ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah itu semua perbuatan atau perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya, baik itu berhubungan dengan Allah maupun berhubungan sesama manusia, yaitu hablum minallah dan hablun minan nas. Jadi ibadah itu ada yang namanya ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah, ibadah khusus dan ibadah umum. Kalau ibadah mahdah, ibadah khusus itu hablun minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, haji, zakat dan seterusnya. Itu harus berdasarkan perintah. Kalau tidak maka jangan kerjakan, karena di dalam kaidah usul fikih bahwa semua yang berkaitan dengan ibadah itu harus berdasarkan perintah. Kalau tidak ada perintahnya maka jangan lakukan. Ya sebaliknya, hablun minan nas, yaitu ibadah umum atau disebut dengan muamalah, itu selama tidak ada larangannya maka kita boleh lakukan. Tapi kalau ada larangannya maka kita tidak boleh lakukan. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan dengan manusia, itu bisa berlaku selama 24 jam. Karena muamalah itu juga termasuk ibadah, yaitu hablum minan nas, seperti berkaitan dengan politik, berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan kemasyarakatan, perdagangan dan lain sebagainya. Itu semua ada hubungannya dengan ibadah. Makanya ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah yaitu pertama harus disukai oleh Allah, maksudnya harus sesuai dengan syariat, tuntunan, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua diridhoi. Diridhoi itu maksudnya niatnya betul-betul hanya karena Allah. Maka apabila dua persyaratan ini kita penuhi, insya Allah ibadah kita akan diterima. Yang penting jangan menyekutukan Allah sedikit pun, maka itu pasti dijamin masuk surga. Ya. Insya Allah apabila kita betul-betul beribadah karena Allah selama 24 jam dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yang Allah wajibkan dia masuk neraka, man laqiyallaha wa qad asyraka bihi wajabalahu an-nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu maka pasti masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya tadi saya dengarkan imam di rakaat pertama itu membaca orang-orang yang menjadikan Allah itu sebagai tandingan dalam peribadatan, itu akan mendapatkan siksa yang amat pedih, yaitu berupa api neraka. Apalagi kalau dia ikut-ikutan sama orang yang musyrik, orang yang kafir, maka nanti di neraka itu mengatakan
orang-orang yang diikuti itu kami tidak bertanggung jawab. Maka menyesallah orang yang mengikuti orang-orang kafir ataupun orang musyrik. Kemudian yang ketiga dan empat, wa amalani bi amsalihima. Ada dua amal yang balasannya itu setimpal. Pertama, man amila sayyi'atan juzia bimisliha. Barang siapa yang melakukan amal kejahatan, maka tidak akan dibalas kecuali yang setimpal. Karena Allah itu tidak zalim. Jadi tidak lebih dan tidak kurang, sesuai dengan amal perbuatannya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kalau tidak salah surah Al-An'am ayat 160. Bahwasanya orang yang melakukan kejahatan itu tidak akan mendapat balasan kecuali setimpal. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maka balasan kejahatan itu sesuai dengan kejahatannya, tidak lebih dan tidak kurang. Karena Allah tidak zalim, tidak aniaya. Bahkan Allah mengampuni dosa bagi orang yang mau minta ampun, mau beristighfar, mau menyesali dosa-dosanya, lalu dia minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Maka insya Allah pasti Allah mengampuni dosa mereka, asalkan mereka betul-betul minta ampun kepada Allah. Dan waman hamma hasanatan juzia bimislihi. Ya. Yang kedua, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, maka itu balasannya sesuai dengan niatnya. Ya. Jadi kalau kebaikan itu baru niat, sudah dihitung satu kebaikan. Tapi kalau dia niat jahat, itu belum dihitung satu keburukan. Apalagi kalau dia tidak lakukan, itu sudah bisa mendapatkan pahala. Ya, karena dia tidak lakukan apa yang dia niatkan berupa kejahatan. Tapi kalau dia niatkan kebaikan, maka itu dapat balasannya sesuai dengan niatnya. Makanya dalam hati kita ini selalu harus diberi semangat untuk menginginkan yang namanya kebaikan. Kalaupun kita orang miskin, tetapi kita ingin bersedekah seperti orang kaya, maka itu dibalas sesuai dengan niatnya. Ya. Wa amalun bi asri amsali. Dan ada satu amal yang kelima ini 10 kali lipat balasannya, yaitu perbuatan baik. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa man jaa'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 pahala. Jadi apa yang kita lakukan berupa kebaikan itu dikali 10. Seperti kalau kita salat 5 waktu itu sama dengan 50 kali. Karena dulu diwajibkan 50 kali, tapi karena umat Nabi Muhammad itu tidak mampu, sangat berat, sehingga dikasih turun sampai 5 kali, tetapi jumlahnya sama dengan 50. Begitu juga kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, itu sama dengan 10 bulan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan 60 hari. Makanya jumlahnya itu 2 bulan ditambah 10 bulan sama dengan setahun. Jadi orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama kalau dia puasa setahun. Begitu juga barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, man qara'a min kitabillahi harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran,
maka itu sama satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu 10 pahalanya. Kemudian wa amalun bisabai mi'ah. Ya. Ada amal yang balasannya 700 kali lipat. Ya. Ad-dirham bisabai dirham, wad dinar bisabai dinar. Kalau kita menyumbang atau berinfak 1 dirham itu balasannya 700 dirham. 1 dinar berarti 700 dinar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti kalau dia menanam 1 biji, lalu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu tumbuh 100 biji. Ya, karena Allah melipat gandakan siapa yang dia kehendaki. Ya, karena Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Makanya kita tidak boleh ragu-ragu kalau berinfak, karena balasannya itu 700 kali lipat. Kemudian yang terakhir, wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah azza wa jalla. Ada satu amal yang balasannya itu tidak diketahui berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut asyam, puasa. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ujzi bih. Puasa itu milikku dan akulah yang sendiri membalasnya. Jadi kalau puasa itu tidak ada bandingannya dengan ibadah-ibadah lain. Makanya Rasulullah mengatakan alaika bisawm fa innahu la mislalah. Hendaknya kamu memelihara itu puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Maka puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan as-saumu la riya'a fih. Puasa itu tidak ada riya di dalamnya. Ya, puasa itu tidak bisa diketahui oleh orang lain, tidak bisa disaksikan, dilihat kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kullu amali ibni Adam yudha'afu hasana asran ila sab'imi'ah illa saum wa ana fa innahu li wa ana ujzi. Semua amal anak cucu Adam itu bisa balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Maka puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tapi ingat, puasa yang bagaimana? Karena ada 3 macam puasa menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, puasa awam, puasa umum, yaitu yang dilakukan oleh banyak orang, meninggalkan makan minum serta hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi dosa-dosa dia tidak bisa tinggalkan. Ya. Maka puasa yang seperti ini tidak ada nilainya kecuali lapar dan haus. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min sha'imin la yajidu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan puasanya itu kecuali lapar dan haus. Nah, itu orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan kotor dan perkataan sia-sia, atau perkataan kotor dan perbuatan sia-sia. Sebagaimana sabda Rasul, "Man la yada' qala zur wal amali bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa orang yang berpuasa itu tidak mampu meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh puasa yang seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian puasa yang kedua yaitu puasa khusus. Puasa yang sama orang pertama
tetapi ditambah dengan meninggalkan dosa-dosa, yaitu baik perkataan maupun perbuatan. Maka puasa seperti inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat Al-Qur'an yang diserukan, yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, agar kita bertakwa, karena di akhir dari ibadah puasa itu akibatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, puasa yang lebih khusus lagi, khawasul khawas. Di samping seperti puasanya orang pertama, puasanya orang kedua, ditambah lagi meninggalkan dosa-dosa hati, yaitu seperti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati seperti takabur, riya, ujub, syirik dan lain sebagainya. Maka inilah puasa yang tingkat tinggi. Apabila kita mampu lakukan, ya kita usahakan. Tapi kalau tidak, ya paling tidak puasa khusus, yaitu puasa meninggalkan karena yang halal saja bisa kita tinggalkan, mengapa yang haram kita tidak bisa tinggalkan? Jadi kalau kita pikir bahwa yang halal saja itu diharapkan oleh Allah pada waktu kita berpuasa, apalagi yang haram jauh lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.